Enggak, serius, Pak. tahu. Nah, kalau petugasnya tahu nggak, Pak? Ya, takut dia. Ya deh. Ada yang tahu nggak di mana saya sekarang berada?
Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Ahmad Naumenta Putra. Di edisi kita kali ini, saya akan traveling sejarah ke sebuah tempat yang punya banyak kenangan buat saya. Karena buku pertama saya kemarin juga saya menuliskan salah satu sosok yang terkait dengan tempat ini. Apalagi kalau bukan awan mendung yang menyelimuti bangsa Indonesia di pekan pertama Oktober 1965 adalah antitesis yang melegitimasi peralihan Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Titik balik dari hegemoni kekuasaan itu pun tercatat sebagai sejarah kelam yang meletupkan banyak tumbal. Dari warga sipil hingga 7 perwira TNI Angkatan Darat ikut gugur sebagai perisai bangsa dalam peristiwa G30S. Angin tak pernah berhenti bertiup. Setelah 53 tahun berlalu, peristiwa itu terus bergulir, menjadi perbincangan yang tak ada habisnya. Kontroversi dan distorsi mengenai apa yang terjadi terus memunculkan dimensinya. Meski peristiwa G30S itu sendiri masih menjadi misteri dan tak kunjung terjelaskan secara pasti, tetapi proses pembelajaran yang optimal sudah seharusnya kita petik di dalamnya. Sebab segetir-getirnya peristiwa tersebut terjadi, tetap ada makna kehidupan yang perlu diambil hikmahnya. Adalah Lubang Buaya, sebuah tempat di kawasan Pondok Gede Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban gerakan 30 September pada 30 September 1965. Secara spesifik, sumur Lubang Buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya yang pada terjadinya G30S saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Berbicara soal sejarah Lubang Buaya, mari kita kembali ke masa lalu. Kita akan membuka lorong waktu dan kembali ke masa 30 September 1965, di mana tragedi yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa G30S PKI ini yang akan membawa kita untuk mengetahui sejarah Lubang Buaya. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive berkesempatan untuk berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk bernapak tilas dan mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965. kita sekarang lagi ada di monumen atau salah satu spotlight di tempat ini gitu. Ada 7 patung pahlawan revolusi yang menjadi korban kebiadaban gerakan G30 SPKI. Di sini kita bisa lihat salah satunya adalah Kapten Pierre Tendean yang juga menjadi salah satu tokoh yang saya tulis biografinya. Dan sekarang mungkin nanti kita akan keliling-keliling ke lokasi ini dan akan ditemani juga dengan Bang Ben. Saya biasa manggilnya Bang Ben. Kang Ben ya? Kang Ben kan? Terserah mau Bang Ben, Mas Ben. Kita bisa manggil Kang Ben. Nanti kita akan keliling untuk melihat lokasi-lokasi tempat terjadinya peristiwa gerakan 30 September. Kebetulan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan September. Kebetulan juga Hari Kesaktian Pancasila itu sangat erat kaitannya sama tempat ini ya Kang ya. Oke. Kita akan keliling-keliling sekarang. Oke. Kelihatannya apaan Kang? Kelihatin apaan? Nah, ini juga menjadi salah satu spotlight di tempat ini, yaitu kita sudah berada di bilik penyiksaan ya Kang namanya ya Kang ya. Jadi pada saat peristiwa gerakan 30 September itu tempat ini merupakan tempat berkumpulnya atau tempat dikumpulkannya para jenderal dan juga korban yang menjadi penculikan dan disebut sebagai pahlawan revolusi itu. Kemudian mereka diculik, dikumpulkan di sini dan sebagian juga mengembuskan nafasnya juga di sini. Gimana Kang menurut pendapat jenengan? Apa ya? Yang jelas seperti ini. Bila kawan-kawan mau kemari, minimal harus bisa melihat seperti apa situasi dulu gitu. Sekitar 30 tahun yang lalu mereka disiksa, dibunuh di sini dengan kondisi yang dibuat nyaris seperti awal aslinya gitu. Buat saya sebenarnya juga menarik sih buat anak-anak muda biar bisa lihat ya. Jadi kita bisa mengajarkan mereka selain dari buku juga bisa melihat langsung ke lokasi gitu.
itu aja. Jadi pentingnya traveling sejarah atau napak tilas itu supaya teman-teman yang muda terutama ya Kang ya, yang mungkin di sekolah juga sekarang pelajaran sejarah itu udah mulai banyak berkurang, bahkan seperti ada usaha untuk mereduksi itu gitu ya. Jadi supaya lebih komplit dan komprehensif, teman-teman itu juga diharapkan bisa datang ke lokasi sejarah supaya bisa merasakan atmosfernya seperti apa pada saat peristiwa itu terjadi gitu. Mungkin kamera bisa shoot di dalam, kondisinya di dalam. Di sini kita bisa menyaksikan langsung, jadi ada diorama bagaimana para pahlawan revolusi ini dikumpulkan di sini dan juga mendapatkan perilaku yang kurang manusiawi seperti itu. Jadi yang sedang duduk berjajar 3 itu ada Maijen TNI Suprapto, ada Brigjen TNI Sutoyo dan juga Kapten Pierre Tendean. Pada saat itu beliau hanya mengenakan piyama dan tidak sempat mengenakan pakaian. Jadi bilik penyiksaan ini dibikin berdasarkan berita acara ya. Jadi berita acara pemeriksaan atau BAP berdasarkan kejadian pada saat itu. Kemudian disimulasi melalui patung dan juga diorama semacam ini. Karena rumah yang di belakang rumah penyiksaan ini itu adalah rumah pos, dulu dijadikan pos komando. Mungkin satu-satunya rumah yang pakai batu bata di sini. Dari sekian dulu ini kampung ya, paling bagus. Haji Suhaib ini rumahnya disewa walaupun akhirnya nggak dibayar sama gerombolan lah ya. Jadi gerombolan itu nggak bayar itu, tapi rumahnya sempat dipakai jadi itu. Nah, rumah Haji Suhaib ini sekarang masih utuh, lengkap sama perabot-perabotnya. Dan dia termasuk orang kaya di sini karena udah punya mesin jahit, udah punya perabotan yang lebih lengkap dibanding rumah lain. Karena rumah lain cuma pakai bilik, dia udah pakai bata-bata. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat deh di sini. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Nomenta supaya ini dicungkup sumur waktu pembunuhan itu. Waktu jenazahnya dimasukkan. Tadi bapaknya itu kan cerita, itu yang tengah masih gagah tuh, yang mana coba? Bisa diceritakan nggak kan? Maksudnya yang tengah masih gagah tuh rumah itu. Iya. Rumah yang tadi itu, rumah Pak Haji Suhaib itu masih gagah karena memang rumahnya masih. Karena selama ini kita nyari datanya tentang rumah beliau gitu. Oh. Masih ada kan bisa ditulis. Selama ini rumah tentang rumah pos komando itu, kalau ini memang sudah nggak ada nih. Ini rumah yang orangnya sudah dibayar atau entah. Terakhir saya dapat kabar di rumah dulu dapurnya Haji Suhaib. Jadi sebelah-sebelahan. Oh. Karena coba kalau kita ke rumahnya posko itu nggak di dapurnya. Ini dapurnya dia, jadi dapur terus buat pekerja, buat dapurnya dia, buat gudang. Oh, oke. Nah ini, rumahnya dia sebelahnya. Makanya di rumahnya Haji Suhaib nggak ada dapur, langsung meja makan. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Nah, Kang, ini kan sekarang kita udah ada di Cungkup. Ya. Ya, Cungkup ini adalah salah satu tempat sakral di tempat ini, bahwa disinilah para ketujuh pahlawan revolusi kita mengembuskan napas terakhirnya. Mereka kemudian ditemukan sekitar beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi gitu. Kita bisa lihat di sini ada sumur yang sudah dirapikan dan ada beberapa tulisan yang seharusnya bisa menggetarkan hati ya kan. Harusnya gitu. Ya. Dulu zaman-zaman film Pengkhianatan G30S itu waktu masih diputar di TV.
membekas banget Kang. Jadi adegan pertama waktu di shot tuh sumurnya, terus dibaca tuh, tulisan di atas itu. Itu anu Kang ya, apa kebun karet ya sana dulu ya? Aslinya ini seluruhnya kebun karet. Ya itu juga saya sempat dengar dari Om Wawan Wanisar, jadi dia pemeran Kapten Bjarten dan di film itu. Dia sempat cerita gitu beberapa pengalamannya waktu pembuatan film itu. Ya di kebun karet yang memang nggak jauh dari sini juga. Itu dibikin, terus dia harus berkali-kali mandi karena badan dioles oli apa segala macam ya. Dengan memang benar-benar kejadian seperti itu ya. Nah, sekarang kita ada di depan pos komando. Jadi kalau kita bisa baca di depannya ada keterangan gitu. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini dipakai sebagai pos komando bagi pasukan Gerakan 30 September atau pasukan penculik yang bertugas menculik para pahlawan revolusi itu. Kita masuk ke dalam yuk, Kang. Sementara kita bubar. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurirnya. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Tanpa bentuk. Iya, seperti hantu. Oke, ini rumah yang kalau kita bilang tadi paling kaya ya, paling bagus lah, paling mewah. Di daerah sini. Di daerah sini ya, di Kampung Lubang Buaya. Ini dulu namanya Kampung Lubang Buaya. Makanya kalau dilihat dari bentuk fisiknya ini paling bagus, masih asli. Kaca itu dulu untuk ukuran orang tahun 60-an lah ya, tahun 50-an tuh kaca mewah gitu. Maka kalau dia udah punya pasang kaca, dia berarti udah termasuk rumah orang kaya gitu. Nah, terus dari sini kita bisa lihat perabotannya, nanti mereka udah Haji Sueb namanya pemilik rumah ini, termasuk lengkap dan bisa dilihat aslinya masih sesuai. Perabotnya juga masih asli, otentik ya, Kang. Masih otentik. Untuk ukuran tahun itu juga ada perabot-perabot seperti ini udah termasuk luar biasa ya. Termasuk itu mesin jahit. Iya. Udah termasuk mewah. Kita masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Singar. Bilang lagi seperti tadi itu tuh yang nggak ada dapur kan. Nah, dapurnya kan tuh di situ. Gimana kan? Nah, yang tadi saya bilang, rumah sebelah itu rupanya dapurnya rumah ini. Karena ini termasuknya orang kaya kan. Jadi ini dia sebenarnya kalau aslinya ini bukan kasur, ini kayak apa sih? Balai buat mereka duduk dah. Dapurnya nggak di sini, jadi dapur itu sebelah. Rumah itu kenapa panggungnya ke sana, ada pendoponya? Karena nanti dia terima masak segala macam kan di luar. Nah, nanti habis masak matangnya masukin kemari. Nah, ini meja makannya di sini. Gitu. Jadi ini memang rumah tidak ada dapurnya, dapur di sebelah. Ini buat tempat mereka makan. Ini rumah meja makannya. Gitu. Ini mesin jahit ini kayaknya sama kayak punya nenek saya loh. Persis banget. Oke, sekarang kita ke bangunan selanjutnya. Jadi rumah ini pada saat menjelang sampai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September itu merupakan dapur umum. Ya. Tapi memang awalnya bukan dapur umum, ini rumah penduduk biasa, makanya dia dari bentuknya bentuk rumah gitu. Jadi ini teras biasa orang umum, orang Betawi ya. Betawi itu kalau terasnya begini, terus ini dulu ruang tengahnya dia.
Ini ruang tamunya lah, terus kamar cuma satu, ada dapur belakang gitu. Dan memang ini dipakai sama mereka. Dua keluarga ini, pemilik rumah ini disuruh pergi tapi bilangnya mau disewa gitu. Tapi sampai sekarang Sampai peristiwa terjadi nggak? sampai peristiwa terjadi, sampai terungkap peristiwa itu mereka nggak pernah dibayar. Oke. Hanya ya itu tadi, tapi karena udah ketahuan sama pemerintah yang baru gitu kan, diambil alih, direnovasi. Saya juga belum tahu dapat kabarnya mereka dapat ganti rugi atau tidak, tapi kayaknya sih dapat, seperti keluarga itu. Ini rumah asli, rumah penduduk kampung sini. Oke. Itu aja. Bagus juga. Iya, kalau kita lihat ke dalam juga memang bentuknya masih ruang-ruang seperti kamar gitu ya. Dan kita bisa lihat ada lemari, ada amben ya. Baru di belakang ini kita menemui peralatan masak atau beberapa tungku ya. Ini dapur aslinya pada saat itu yang dipakai untuk membuat makanan bagi para pasukan Pasopati yang menculik para jenderal gitu. Ya. Di sini. Ya tinggal sisa ini aja. Ini satu kamar. Karena juga di sini ada genteng asli dari ketiga rumah yang dikumpulkan jadi satu. Oke, ini rumah yang terakhir yang ada di Monumen Lubang Buaya yang masih disisakan karena memang tiga rumah ini yang masih dipakai. Dulu ada beberapa rumah di belakang, mungkin ada 10 atau 6 rumah itu yang akhirnya dihilangkan semua. Oh. Karena untuk jadi monumen. Mungkin karena paling bersejarah juga ya Kang di sini ya. Karena ini yang dipakai, yang satu itu tempat dikumpulkannya para pahlawan revolusi, kemudian satu memang benar, sama yang satu jadi dapur umum. Jadi memang lingket antara satu sama yang lainnya semacam itu. Iya. Ya juga di keliling ini kampung. Cuma karena yang lain nggak pakai, nggak ada sejarahnya dibongkar. Betul. Terus saya juga ingin ini sih Kang, jadi teringat ceritanya Ibu Mitsi Fari Tendean. Jadi beliau itu kakaknya Pierre Tendean yang dimana pada saat proses penulisan buku itu saya juga beberapa kali wawancara dengan beliau. Jadi di lokasi ini dulu untuk sampai ke sini itu benar-benar perjuangan berat. Karena masuk itu jalan benar-benar ini Sisir tuh ya? Iya, terus jalan setapak dan katanya harus pakai mobil gede itu Kang. Iya. Makanya beliau sendiri juga kaget ya pada saat pemerintah bergulir juga akhirnya jadi monumen dan bagus gitu. Iya. Jadi taman semacam ini. Pak. Pak, mau wawancara lagi nggak? Mau wawancara lagi Pak. Oh, yang Ayo cepat Jenderal, kita habis waktu. Catherine! Ini yang di depan ini mobil Artayasa. Kalau sekarang berarti perusahaannya percetakan negara buat yang nyetak duit. Ini perusahaan awalnya namanya PN Artayasa. Yang dulu perusahaan yang nyetak duit. Ini mobil ini dipakai buat bagian penculikan lah. Mobilnya salah satu yang dipakai gitu. Ini yang masih ada sisanya. Bisa dilihat sih masih otentik juga. Kalau kita lihat di dalam ini kita akan menemui ada tali
Masih ada nggak, Pak? Oh, udah nggak ada. Beberapa tahun yang lalu saya kesini tuh masih ada tali di sini. Dan ini semuanya masih orisinil kecuali mungkin mesinnya kayaknya mesinnya pernah diangkat ya, udah nggak ada mesinnya. Tapi ini seluruhnya masih asli. PN ini buat dulu mobil karyawannya PN Arta, ya Arta Karya ini. Mobil yang buat sekarang jadi perusahaan itu percetakan negara buat nyetak duit. Nah, ini yang dipakai buat bagian dari penculikan. Nah, sekarang saya berada di sebuah mobil yang merupakan mobilnya Jenderal Ahmad Yani ketika beliau menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat sekitaran tahun 1962 sampai 1965. Sekarang kita sudah berada di Museum Pengkhianatan. Jadi di ruang diorama ini kita akan melihat beberapa diorama kejadian-kejadian yang terkait dari sampai dengan peristiwa gerakan 30 September dan sampai dengan partai tersebut dibubarkan, semacam itu. Jadi kebetulan juga peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu partai terlarang ini kan kejadiannya udah berkali-kali ya Kang ya. Merentang waktu nggak cuma tahun 65 aja. Ada beberapa kejadian, salah satu mungkin yang besar tuh di tahun 1948 atau pemberontakan Madiun itu dan sekitarnya. Kebetulan juga karena lingket saya beberapa tempat juga sudah sempat napak tilas ke sana. Salah satunya Museum Kresek ya yang ada di Madiun, terus juga di Ngawi tempat dibunuhnya Gubernur Suryo, salah satu gubernur pertama di Jawa Timur. Terus juga ke Magetan, tempat pembantaian yang ada di Magetan itu, dan juga beberapa tempat lainnya. Salah satunya adalah tempat dibunuhnya Musso di Ponorogo. Saya juga pernah ke sana. Ini sangat, ya benar sekali. Nah ini pas kita ngomongin bibit tembaknya Musso, pas lagi di depan diorama ya. Dioramanya tempat di mana Musso tertembak, dikepung di. Ini tempat kejadiannya itu di Balong, Kang. Jadi jadi waktu itu dia ditembak. Pengepungannya terjadi di kamar mandi. Ya lihai sekali dia melakukan penyamaran sampai akhirnya dilari ke Ponorogo. Di daerah Balong itu terus terjadi baku hantam dengan TNI pada saat itu sama pasukan lainnya, terus akhirnya dia dibunuh. Yang unik ya Kang ya, jenazah beliau itu nggak dikuburkan tapi dibakar. Oh, Musso dibakar? Dibakar. Itu karena berdasarkan kepercayaan Jawa, jadi mungkin ditakutkan bahwa karena ilmu kanuragan dia masih hidup lagi gitu. Oh gitu? Ya, jadi makanya dia
diseret ke museum, ke mana? Ke alun-alun Ponorogo, terus dia dibakar di sana. Dan disaksikan, disaksikan sama banyak orang. Saking dianggapnya punya ilmu kanuragan dan dianggapnya dia musuh banget kan. Semacam itu. Menarik banget berarti itu. Karena matinya dibakar gitu. Iya. Nah, salah satu ruangan yang wajib kita kunjungi kalau sedang berada di museum ini adalah ruang Paseban. Jadi di dalam nanti kita akan menemui yang namanya ruang relik atau ruang bekas darah yang menyimpan pakaian-pakaian yang digunakan pada para jenderal ketika peristiwa gerakan 30 September itu terjadi. Kita masuk sama-sama. Jadi selepas kita bernapak tilas ke lokasi-lokasi sejarah tempat peristiwa gerakan 30 September 1965, sekarang saya sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, letaknya di Jakarta Selatan. Di sini ada beberapa pahlawan yang dikebumikan, termasuk diantaranya adalah 7 pahlawan revolusi dan 2 diantaranya beberapa yang juga menjadi korban pada saat peristiwa gerakan 30 September.